Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MK Eko Putra. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengurutkan array dalam bahasa pemrograman C++. Di mana pada video tutorial sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai dasar-dasar cara menggunakan array yang meliputi inisialisasi array, menampilkan nilai yang terdapat pada array, pencarian nilai pada elemen-elemen array, dan diakhiri dengan array karakter. Nah, pada modul 8.1 ini kita akan mencoba mengurutkan array di mana data atau nilai yang terdapat pada elemen-elemen array itu dapat diurutkan atau disorting baik secara ascending maupun secara descending. Diurutkan secara ascending maksudnya diurutkan dari nilai terkecil kepada nilai terbesar, dan secara descending itu mengurutkan dari nilai terbesar kepada nilai terkecil. Nah, sekarang untuk implementasi dari mengurutkan array ini langsung saja kita masuk pada pembuatan programnya. Sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat project terlebih dahulu dengan cara klik menu File, New, Project. Nah, setelah menu ini tampil, selanjutnya kita akan buatkan nama projectnya. Di sini saya buat modul 8.1. Setelah itu tentukan lokasi penyimpanannya di mana. Setelah itu kita klik OK. Nah, pada step ini kita klik Next. Pada step selanjutnya ini kita harus menghilangkan centang pre-compiled header dan mencentang empty project. Selanjutnya kita klik Finish. Nah, inilah project yang telah berhasil kita buat dengan nama modul 8.1. Selanjutnya, kita akan menambahkan file dalam project tersebut dengan cara klik kanan di Source File, pilih Add, New Item. Nah, setelah menu ini tampil, sekarang kita memperhatikan harus memilih C++ file. Setelah itu di sini kita buatkan nama filenya. Sini saya buat modul 8.1. Selanjutnya kita klik Add. Nah, inilah file yang telah berhasil kita buat dalam modul 8.1. Baiklah, sekarang langsung saja kita buatkan programnya. Sini saya akan menambahkan komentar terlebih dulu. Pengurutan array. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembuatan library yang pertama, include IOStream. Include IOStream di sini merupakan library yang kita butuhkan untuk proses input atau output dalam pemrograman C++ ini. Nah, selanjutnya kita ketikkan using namespace std. Ini maksudnya kita mendeklarasikan semua elemen standar C++ di dalam program yang kita buat ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembuatan program utama, integer main. Ini adalah program fungsi main. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan array satu dimensi yang bertipe integer. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel J, K, C, dan temp. Ini adalah deklarasi variabel bertipe integer. Nah, selanjutnya
kita akan menampilkan nama saya terlebih dulu. Selanjutnya saya akan membuatkan judul dari program kita ini. Sini saya beri judul pengurutan array ascending. Nah, sini untuk menampilkan data ini ke layar nantinya kita membutuhkan perintah yaitu cout. Cout ini adalah perintah untuk menampilkan data ke layar pada saat program running. Nah, cout ini akan error apabila using namespace std atau library IOStream-nya tidak dideklarasikan pada atas program. Nah, selanjutnya di sini ada perintah /n. /n di sini berfungsi untuk berpindah pada baris selanjutnya. Nah, sekarang kita akan meminta input nilai pada elemen array. Untuk meminta input nilai pada elemen array, kita membutuhkan pengulangan dalam program ini. Ini kita ketikkan for c-nya sama dengan 0, c-nya kecil daripada 7, c-nya plus plus. Sini plus plus di sini adalah increment yang dimana berfungsi untuk menambahkan nilai dari variabel c ini secara berulang dan ditambah dengan angka 1 secara berulang sampai batas akhir c kecil sama dengan 7. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan di mana a indeks ke c, maka kita minta input datanya. Di sini untuk meminta input data kepada user, kita membuatkan perintah cin. Cin ini adalah perintah untuk meminta input data kepada user, di mana nanti data yang diinputkan oleh user akan ditampung dalam variabel a c. Nah, cin ini akan error apabila using namespace std-nya sama IOStream-nya tidak dideklarasikan di atas program. Nah, sekarang kita akan menampilkan nilai elemen array sebelum diurutkan. Dimana di sini kita juga membutuhkan pengulangan untuk menampilkan elemen dari array yang diinputkan oleh user tersebut. Ini for c-nya sama dengan 0, c kecil daripada 7, maka dilakukan increment c++. Sini kita akan menampilkan a indeks ke 0 dan a indeks ke c. Nah, sini kita menampilkan nilai dari AC. Sini kita melihat ada perintah nelse. Nelse di sini fungsi untuk berpindah pada baris selanjutnya. Sini ada dua
variabel di mana C di sini berfungsi untuk menampilkan indeksnya, sedangkan AC di sini berfungsi untuk menampilkan nilai pada indeks C ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengurutan dari yang terbesar kepada yang terkecil, atau disebut juga dengan descending. Ini kita deklarasikan sebuah variabel jmax, u, dan u-nya kita inisialisasi dengan 6. Selanjutnya kita akan membuatkan pengulangan untuk proses pengurutan nilai secara descending. Ini kita buatkan for J nya sama dengan 0, J nya kecil daripada 6, J nya plus. Sini Jmax itu kita inisialisasi dengan 0. Selanjutnya kita buatkan for satu lagi di dalam for. Ini disebut juga dengan for bersarang, dimana K nya sama dengan 1 dan K nya kecil atau sama dengan U, maka K nya plus. Dalam for ini kita akan melakukan perbandingan besar atau kecil. Nah, di sini kita melihat ada dua buah for, dimana untuk melakukan proses pengurutan nilainya kita membutuhkan dua buah for, dimana for yang pertama ini berfungsi untuk menampilkan berapa indeks yang akan diproses, dan selanjutnya kita deklarasikan Jmax sama dengan 0, dan for yang kedua ini merupakan pengulangan untuk menentukan barisnya. Dimana di sini kita membuatkan for yang kedua, K-nya sama dengan 1 dan K-nya kecil atau sama dengan U, K-nya plus. Setelah itu kita melakukan perbandingan kondisi. Apabila nilai dari AK besar daripada A Jmax, maka Jmax-nya sama dengan K. Seperti itu. Nah, di sini kita akan menyalin data dari A indeks U kepada variabel temp. Di sini kita membutuhkan variabel temp karena kita akan memindahkan data tersebut ke dalam temp terlebih dulu. Setelah itu baru kita pindahkan kepada variabel yang lainnya. AU kita isi dengan AJmax. Ini kita nilai Jmax dipindahkan pada AU. Selanjutnya variabel AJmax atau array AJmax diisi dengan data yang ada pada variabel temp. Selanjutnya di sini kita membutuhkan decrement Ini kita akan menampilkan nilai elemen setelah diurutkan. Sini kita juga membutuhkan sebuah pengulangan untuk menampilkan
elemen tersebut. For C yang sama dengan 0, C kecil dari 7, C++. Sini kita tampilkan cout A indeks C sama dengan AC. Nah, di sini and else untuk berpindah pada baris selanjutnya. Sini saya akan menambahkan perintah sistem pause, di mana sistem pause ini merupakan fungsi jeda, sehingga pada saat program dijalankan maka program akan berhenti sementara sehingga kita bisa melihat hasil running dari program kita ini. Selanjutnya saya akan menambahkan fungsi return 0, di mana ini merupakan batas akhir dari program. Pada saat program berhenti maka program akan mengembalikan nilai 0. Nah, setelah kita mengetikkan semua sintak ini, selanjutnya kita akan coba running program kita dengan cara menekan tombol start debugging pada program atau menekan tombol F5 pada keyboard. Nah, inilah running dari program kita. Pertama kita masukkan nilai pada elemen array A0, misalnya 2. Nah, sini kita bisa melihat yang pertama kita menginputkan nilai dari elemen array dari indeks yang ke-0 sampai indeks yang ke-6. Setelah itu data tersebut ini akan ditampilkan sebelum diurutkan, mana A0 nya 2, A1 nya sama dengan 1, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 5, A4 sama dengan 6, A5 sama dengan 7, dan A6 sama dengan 4. Nah, setelah diurutkan, maka ini secara otomatis A0 nya sama dengan 1, A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4, A4 sama dengan 5, A5 sama dengan 6, dan A6 sama dengan 7. Nah, itulah hasil running dari program yang kita buat tadi, bagaimana mengurutkan elemen dari array. Mungkin pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana mengurutkan array dalam bahasa pemrograman C++. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.